Halo Bola Mania, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Conchita Caroline bisa kembali hadir untuk menjumpai tentunya di Bicara Bola. Di mana seperti biasa kami juga akan menemani selama 1 jam ke depan untuk mengulas informasi-informasi menarik yang ada di tabloid bola hari ini. Nah tentunya di studio saya tidak sendirian, sama seperti minggu lalu hadir juga analis yang akan turut membahas topik-topik dari berbagai cabang olahraga. Dan kali ini sudah ada Bung Rimantono Harsoyo atau Bung Manto selaku redaktur pelaksana, serta ada Bung Anggun Pratama juga selaku wakil redaktur pelaksana. Selamat pagi, apa kabar Bung Manto dan juga Bung Anggun? Senang sekali, ini suatu kehormatan loh saya bisa berjumpa langsung dengan keduanya. Nah ini saya mau bahas lebih dahulu topik yang menarik, salah satunya adalah mengenai Auri. Saya yakin sekali mungkin Bola Mania sudah ada beberapa yang akrab dengan Auri atau award olahraga, ini apa ya? Auri ini singkatan dari Anugerah Olahraga Indonesia. Bisa dijelaskan sedikit mungkin Bung Manto, apa sih sebenarnya tujuan diadakannya Auri ini dan penilaiannya seperti apa? Boleh dijelaskan, Bung? Ya, Auri ini kami mengadakan sejak tahun 1988 ya. Jadi ini salah satu penghargaan untuk insan olahraga yang masih bertahan cukup lama. Kalau boleh menyombongkan, tidak ada media lain atau institusi lain di Indonesia yang mampu konsisten mengadakan penghargaan seperti ini. Kami membuat ini untuk memberikan ya sebuah apresiasi kepada prestasi yang dicapai atlet-atlet Indonesia. Makanya kami secara konsisten mengadakan anugerah ini. Nah, kalau untuk sistem pemilihannya sendiri, ini kan ada kategori-kategori tertentu. Tentunya ada banyak sekali atlet atau mungkin sosok-sosok yang bisa mendapatkan penghargaan ini dengan segudang pengalaman mereka juga di cabang olahraga di Indonesia. Apa sih sistem yang diterapkan dalam pemilihan para peserta atau mungkin para nominator tersebut? Silahkan Bung Manto. Ya, sistemnya ada dua ya. Berdasarkan penilaian dari tim redaksi di bola, kemudian kami juga mengundang pembaca untuk memberikan penilaian, jadi melalui sebuah angket atau polling kepada pembaca, nanti mereka yang akan menentukan juga siapa yang terbaik. Wah, jadi menarik sekali, para pembaca juga memiliki andil yang cukup besar untuk bisa menentukan siapa sajakah yang akan mendapatkan gelar-gelar tersebut ya Bung. Ini yang mau saya kupas lebih dahulu mungkin dari penghargaan atlet putra terbaik. Seperti yang Anda bisa lihat di gambar belakang ini, Bola Mania, memang ada pasangan yang tentunya sudah tidak asing lagi, khususnya di cabang badminton atau bulu tangkis. Ada pasangan Hendra dan juga Ahsan. Apa yang membuat pasangan Hendra Setiawan serta Muhammad Ahsan ini begitu spesial sehingga akhirnya mereka memenangkan gelar atlet putra terbaik 2015, Bung Anggun? Ya, di 2015 emang jadi tahun yang spesial buat Hendra dan Ahsan ya. Di tahun itu keduanya meraih gelar juara dunia 2015 di yang digelar di Jakarta. Jadi salah satunya itu, kemudian itu jadi gelar terakhir, yang unik jadi gelar terakhir pasangan ini ya. Soalnya sekarang udah sudah pasangan dia dipisah, jadi emang ya jadi gelar perpisahan, terus momen pemberian anugerah ini juga jadi kayak kado terakhir lah buat pasangan ini. Dan tentunya semoga Muhammad Ahsan juga bisa memberikan pelajaran kepada rekannya yang kita ketahui masih lebih junior saat ini, namun perjalanan mereka juga masih sangat panjang. Jadi kita masih harus melihat seperti apa sih pasangan baru ini nanti. Nah, bicara mengenai pasangan Hendra Ahsan sendiri, kami juga punya tayangannya seperti apa sih sesi penyerahan penghargaan dalam Auri kemarin. Ini dia. Terima kasih ya buat tabloid bola atas anugerah atlet putra terbaik tahun 2015.
Dan ini mungkin gelar terakhir kita sama Ko Hendra, jadi saya harap ya juga dari Ko Hendra, dari saya bisa sukses ke depannya sama pasangan masing-masing. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk tabloid bola buat anugerah ini. Sama dengan Aksan, mungkin ini ya saya juga senang kami berdua bisa dapat ini penghargaan. Semoga kita bisa sukses ke depannya dengan pasangan masing-masing. Ya, itulah tadi tayangannya dari kategori atlet putra terbaik pasangan Hendra dan juga Ahsan di cabang badminton Indonesia. Sekarang kita akan beralih ke kategori selanjutnya. Ini ada atlet putri terbaik dan gambarnya juga bisa Anda lihat di belakang kami saat ini, Bola Mania yang juga ada di tabloid bola yang diluncurkan hari ini. Sri Kandi dari pesisir Bali, ada sosok yang tentunya menarik juga untuk dipandang oleh para pembaca pria dan sudah tidak asing lagi. Kalau kita melihat Maria Natalia Londa, apa sih keputusan dibalik terpilihnya sosok Maria Natalia Londa dalam kategori ini bagi tabloid bola sendiri, Bung Manto? Ya, dia salah satu atlet yang mampu menjaga konsistensi prestasinya ya. Sesudah menjadi juara Asian Games di 2014, di tahun berikutnya 2015 dia dapat 2 emas di SEA Games 2015 di Singapura. Di nomor lompat jauh dan lompat jangkit. Jadi memang ini sebuah prestasi yang sangat baik. Tidak banyak atlet Indonesia yang bisa mempertahankan prestasi puncak seperti itu. Betul. Nah, ini kalau kita lihat artikelnya sendiri, apa sih maksud dari Sri Kandi dari pesisir Bali ini? Bisa dijelaskan sedikit mungkin Bung Anggun, apa isi dan juga pesan yang mau disampaikan melalui artikel ini di tabloid bola? Maria Londa emang lahir dan besar di Bali ya. Jadi kisahnya tuh dari sejak SD diajak orang tuanya untuk melihat atlet-atlet waktu itu buat mulai latihan loncat jauh dan lompat jangkit ya. Jadi influence masuk ke olahraga lompat jangkit sendiri udah dari umur dari kelas 3 SD. Berarti sekitar umur 10 tahun udah mulai terekspos dengan olahraga atletik sebenarnya. Dan dari situ dia kayaknya memutuskan untuk untuk fokus di karir sebagai atletik seperti ini. Baik, nah ini menarik sekali ya. Mungkin tidak banyak yang mengetahui background story dari sosok atlet yang satu ini. Dan tadi dijelaskan juga ternyata memang sudah sejak kecil dibiasakan untuk mengenal dunia atletik dan terbukti pada saat sudah dewasa, sudah besar, bisa membuktikan prestasinya di bidang yang memang ia cintai dan ditekuni sejak kecil. Kami juga punya tayangan menariknya untuk Anda tentang bagaimana penyerahan penghargaan diberikan pada awal kemarin dan bagaimana ekspresi kegembiraan dari atlet cantik satu ini, Maria Natalia Londa. Ini dia. Halo, saya Maria Natalia Londa, atlet Indonesia di nomor lompat jauh putri. Terima kasih nih dari tabloid bola untuk anugerah olahraga Indonesia sebagai atlet putri terbaik. Mudah-mudahan saya bisa mengemban tanggung jawab, lebih baik lagi berprestasi ke depannya, bisa mempertahankan prestasi saya di internasional lebih baik. Semoga saja di masa depan bisa ada sosok seperti Maria Natalia Londa yang juga bisa menginspirasi wanita-wanita untuk terus berkarya dan juga berprestasi di bidang olahraga ya. Karena biasanya kalau kita bicara bidang olahraga, masih beberapa orang berpikiran pasti ini untuk laki-laki. Padahal ternyata ada juga banyak sekali atlet-atlet wanita yang berprestasi di Indonesia. Nah, kita akan beralih ke kategori selanjutnya. Ini menarik sekali, Bung Manto dan juga Bung Anggun, ada pelatih terbaik 2015. Bicara soal pelatih pasti ada banyak nama yang terpikirkan. Namun ternyata yang berhasil mendapatkan gelar ini adalah pelatih bernama Boudewijn van Opstal. Kalau menurut Anda, Bung Anggun, apa yang menjadi spesial dari sosok pelatih Van Opstal ini? Iya, sejak datang ke Indonesia dari 2012 ya, dia langsung membawa perubahan signifikan terhadap tim dayung Indonesia. Mulai dari 2013, 2014 ya, puncaknya 2015 dia dengan jadi juara umum SEA Games di Singapura untuk cabang dayung ya. Puluhan hampir 15 medali dibawa pulang dengan 8 medali emas kalau nggak salah. Ya dari situ udah ketahuan lah kualitas seorang Van Opstal ya sebagai pelatih ya. Hebatnya lagi
dari ajang itu juga meloloskan 2 pedayung Indonesia ke Olimpiade 2016. Itu juga prestasi luar biasa. Wah, ini yang menarik kalau kita lihat ternyata Aury tidak hanya menyorot cabang-cabang olahraga tertentu yang memang bisa disebut sebagai cabang-cabang favorit ya di Indonesia, tapi juga dari cabang dayung turut ada beberapa sosok yang mendapat sorotan, seperti salah satunya yang mendapatkan gelar sebagai pelatih terbaik ini, Boudewijn van Opstal. Kalau menurut Bung Manto sendiri, seperti apa sih sosok pelatih Boudewijn ini, dan setelah kemarin melakukan voting juga secara terbuka kepada para pembaca tabloid bola, seperti apa respon masyarakat? Ya, buat Boudewijn van Opstal ini kesempatan kedua untuk masuk ke daftar yang terbaik ya. Yang pertama dia tidak menjadi yang terbaik, tapi tahun ini dia mendapat suara yang terbanyak ya, baik bagi pembaca maupun bagi tim redaksi kita ya. Ya, dia tadi sudah disebut membawa perubahan yang signifikan untuk dayung di Indonesia, dan memang harapannya dengan bukan hanya dari bulu tangkis atau mungkin angkat besi yang biasanya mendominasi penghargaan ya. Kali ini dari dayung, ya harapannya memang cabang ini bisa ikut naik lah. Di Indonesia semakin banyak yang meminati dayung. Seperti itu sih harapan kami. Amin. Jadi semoga intinya di Indonesia cabang-cabang olahraga lainnya turut bisa memberikan perbedaan ya, dan bisa mengharumkan nama bangsa. Nah, bicara soal mengharumkan nama bangsa, ini tentunya sebuah kehormatan juga di mana Boudewijn bisa mengangkat trofi Aury. Kami punya tayangan untuk Anda. Selamat menyaksikan. And I'm very happy to get this appreciation. I hope it will help people to know about rowing, to know about the success we have with the Indonesian team, and I hope it inspires people to try a sport like this, because we have done and achieved so much, but we can do so much better. This is a motivation for me. I hope also a motivation for my team and for also my fellow coaches. Without them, it's impossible to do this job. We're only halfway. Asian Games is coming, and we'll make every day the best day to try to get good results for Indonesia. This is a motivation, and I really appreciate it. Bola Mania, langsung saja nih masih ada satu kategori lagi dari penghargaan Aury, yaitu penghargaan yang cukup menarik kalau kita lihat Lifetime Achievement Award. Ini kalau kita lihat titlenya saja sudah berat ya, Lifetime Achievement, yang jatuh kepada Maui Sailan. Kalau kita melihat achievement di sepanjang tahun 2015, apa yang menjadi penilaian tersendiri Bung Manto bagi seorang Maui Sailan? Ya, almarhum Sailan ini sudah menunjukkan dedikasi yang tinggi kepada dunia olahraga Indonesia. Dia pernah menjadi kapten timnas Indonesia di tahun 50-an ya. Di Asian Games juga mendapatkan peringkat 3, sebuah prestasi yang sampai saat ini belum pernah diulang timnas Indonesia ya. Kemudian di tahun 56 juga dia ikut memperkuat timnas Indonesia ketika menahan Uni Soviet 0-0. Kemudian pernah menjadi ketua umum PSSI di tahun 60-an. Kemudian sesudah itu dia ikut membina pembinaan junior di Indonesia. Salah satu yang menciptakan turnamen Piala Suratin di Indonesia, turnamen khusus untuk U19. Wah, ini sudah banyak sekali memang pencapaian-pencapaian yang ditorehkan, dan tentunya tidak diragukan lagi untuk bisa mendapatkan trofi Aury. Nah, sebelum kita menyaksikan tayangan menariknya, ini di belakang kami juga sudah ada gambar menarik yang disiapkan oleh tim redaksi multimedia dari Tabloid Bola sendiri. Ini sudah ada komik begitu yang bisa Anda lihat juga di Tabloid Bola hari ini. Parade yang terbaik, para peraih anugerah olahraga Indonesia atau Aury 2015 adalah sosok-sosok yang sangat inspiratif. Jadi melalui komik ini saja, para pembaca juga sudah bisa mengenal langsung sosok-sosok yang sukses mendapatkan trofi di tahun ini ya Bung ya. Nah, kita langsung saja saksikan seperti apa prosesi pemberian penghargaan yang diberikan untuk mewakili sosok Maui Sailan. Ini dia.
nama keluarga besar almarhum Maulwi Sailan mengucapkan terima kasih banyak atas penghargaan lifetime achievement-nya yang sudah diberikan oleh bola. Dan saya sangat terharu sekali karena sudah berapa puluh tahun pun beliau berkiprah di bola, masih ada, dan sudah almarhum, masih ada media yang mengingatnya beliau dan memberikan penghargaan. Dan saya juga sangat berharap agar muncul Maulwi Sailan baru yang juga peduli akan pendidikan yang Islam.